Aku pikir emang mereka yang kayak gitu guys. Ternyata aku yang ngebug, bejir. Kok bisa ngebug ya? Oke teman-teman, kita back to in game teman-teman. Sorry tadi ada kendala ya. Entah kenapa, mungkin karena PC kentang. Oke guys, kita akan langsung masuk ke game yang ke... Bentar, ini game ketiga, kocak. Game ketiga guys, antara pasukan dari tim Onyx versus pasukan dari tim Hierarchy. Kita akan lihat bagaimana pertarungan dari kedua tim yang akan bermain di game kali ini guys. Sang Las yang mencoba memakai Hayabusa yang sudah berhasil untuk mendapatkan satu buah pick off. Pas masih di bagian top lane bersama seorang Via mencoba mencari kesempatan untuk melakukan sebuah pengambilan. Terlihat bahwa seorang Samuel hampir saja tumbang, tapi Crimson Beacon malah mencoba diaktifkan. Entah mencoba untuk melakukan tersebut sepertinya untuk bisa mundur sepertinya. Dan melihat pengejaran pun juga masih terjadi bersama dengan sebuah Terrifying Beast yang juga kini akan dilakukan. Dan kita lihat satu buah Spear of Destruction pun sedang diaktifkan. Terlepas dalam bahaya, namun juga ada seorang Tigreal yang masih terdiam di sana. Ini kenapa ini guys? Guys, ya Allah, ya Allah guys. Ada masalah kah? Kalau ada masalah 5 menit bisa suren guys. Ayo guys. Nggak bisa gerak kah dirinya kah? Buset, tuh mandi dulu. Katanya nge-lag bang, ganti wifi. Kata Jaxi. Oke, ditunggu bang. Cepetan bang, ganti bang. Itu Timo lagi butuh bantuan bang. Lagi butuh bantuan bang itu bang. Kasihan bang. Apalagi dengan Turtle yang juga kini sepertinya akan mencoba untuk diambil. Apakah berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim Hierarchy tanpa ada golongan lebih? Apalagi seorang X1 yang juga kini akan mencoba memberikan sebuah efek zoning. Samuan tentunya akan mencoba untuk berusaha memberikan penyulitan bersama dengan seorang Lemon Boy yang juga kini datang. Tentunya akan mencoba untuk memberikan sebuah persiapan bersama Ryuze yang juga mencoba untuk memulai juga satu buah penyerangan. Kita lihat Turtle-nya berhasil diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx. Bisa pasukan dari tim Hierarchy pun juga harus berhati-hati. Serang Via pun juga berhasil untuk menghindari pertarungan. Las mencoba untuk ke belakang. Apakah Turtle yang kedua ya berhasil teman-teman dari tim Onyx dapatkan dan bahkan mencoba mengejar dengan sebuah tarikan, mencoba memberikan sebuah sontek. Kata Belize masih gagal untuk bisa membawa serang X1 kini diamankan di bagian top lane. Kita lihat juga ada Pans yang kini mencoba menyulitkan seorang Vania yang ternyata udah berhasil membuka sebuah eliminasi pertama ya. Pans sudah mencoba mencari pick up pertamanya, cuman kayaknya masih harus gagal dan harus lebih berhati-hati juga karena mungkin ada sebuah persiapan yang juga bisa terjadi dari pasukan teman-teman Onyx untuk bisa melakukan sebuah gengkingan ya. Namun persiapan buat Kartata pun juga kini kembali terjadi. Onyx tapi dulu Bang Mat mampir lagi, katanya mau mandi. Waduh, ciwi-ciwi pada mau mandi ya. Jam 5 ya. Waduh, siap. Info nanti ya. Kita lihat seorang Via berhasil untuk melakukan sebuah sontekan membuat Vania kini tumbang. Kita lihat penghancuran karena turret di bagian atas akankah berhasil didapatkan. Masih menunggu FVP untuk bisa melakukan lagi sebuah penjagaan. Dan kini mulai mencoba memberikan penjagaan. Tentunya tarikan masih dijadikan sebuah inisiasi yang sangat-sangat menyulitkan tentunya buat pasukan dari teman-teman tim Hierarchy. Yang memang kali ini seorang Las pun juga mulai bersiap untuk bisa mempersiapkan sebuah retribution. Namun sebuah shadow kill malah mencoba untuk mengamankan seorang Ryuze yang harus kini tumbang. Zuan pun juga harus sendirian tapi masih berhasil pulang. Tigreal mulai berjalan sampai udah punya sebuah kekuatan untuk bisa kembali ikut dalam pertarungan ya. Ada match lagi gak bang? Abis ini masih ada. Kosong juga masih ada 3 guys. Yang pengen ikutan bisa. Dan kini akan mencoba untuk memberikan juga satu buah platingan tambahan Via. Beres masih dilakukan, namun Hans akankah tertarik kembali. Samuan mencoba untuk memainkan pressure lebih. Di saat Abyssal Hero pun juga berhasil dikirimkan. Dan sayang sekali serang Via pun harus terkena mega kill di game yang kali ini guys. Dengan udah berhasil mendapatkan 2 pick off dan hanya tumbang 1 kali aja, Via sebenarnya juga masih bisa dijadikan sebuah badan ya untuk bisa merasakan serangan. Namun Hans ini masih harus kesulitan. Apakah ada sebuah masalah kalau dirinya yang... Guys, ini si Hans. Aduh guys, ini Hansnya kenapa guys? Bersama dengan seorang Super Pants yang kini tumbang, pick up pun harus terjadi lagi. Dan sebuah cutting minion pun juga kini sepertinya akan dilakukan langsung oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx di game kali ini. Dan Hans mulai mencoba untuk memberikan sebuah rotasi. Bisa serang Via pun juga seperti akan mencoba diamankan lagi, mencoba kabur. Namun
harus juga berhasil menemukan seorang pemain. Dorongan pun juga dilakukan ke serang Salmon, tapi belum ada perlindungan yang cukup kuat. Implosion hilang sudah. Bersama turret yang harus dihancurkan di bagian atas, dan Last pun harus dipaksakan pulang ke akar belakang. Bersama dengan seorang pasti juga masih mencoba memberikan sebuah tembakan, dan kita lihat sebuah penculikan akan kini dilakukan. Last mencoba untuk menciptakan sebuah keuntungan untuk bisa juga menambah pick up buat pasukan dari hierarki. Meskipun harus sulit terjadi, bahkan harus terkena sebuah eliminasi. 1-1 masih dijadikan sebuah opsi untuk dari kedua tim agar sama-sama berhasil menemukan pemain, tapi Punch juga berhasil dikejar. Yuze berhasil melakukan sebuah follow up. Zuan pun masih mencoba untuk kini ikut dalam melakukan pertarungan di bagian atas. Lagi juga berhasil untuk melakukan sebuah geng-gengan ke serang Salmon yang memang terlalu sendirian ya. Di bagian atas Salmon juga terlalu sendirian dan menjadi tempat di mana pasukan dari teman-teman hierarki pun melakukan sebuah pick off dengan sangat mudah ya. Namun juga harus memang melihat seorang Selena dari seorang Lizzie yang bisa juga cukup menguntungkan tentunya. Apa dengan 5 pick off yang sudah berhasil didapatkan dirinya, yang mulai bergerak ke atas dengan sebuah Lord yang mungkinkah bisa diambil dengan sebuah permainan yang memang masih ketinggalan dari pasukan teman-teman tim hierarki kali ini. Sayang sekali Hans masih terkena penyerangan seperti kali ini. Masih mencoba memberikan sebuah pelatihan lagi, namun seorang X1 terlalu memaksakan, membuat dirinya pun hilang, dan persiapan ke bagian Lord akan kini dilakukan. Hierarki masih mencoba memanfaatkan seorang Mercury untuk bisa melakukan sebuah implosion, tapi nggak ada bantuan lebih yang harus membuat dirinya pun harus eliminasi, dan pengambilan Lord pun juga kini mulai terjadi. Berhasil diamankan oleh pasukan dari Lonely Monic dengan Lord yang pertama yang mungkin bisa untuk mereka bawa, tapi Last mencoba memberikan kejutan dengan sebuah Lord yang mungkin bisa didapatkan dan mencoba untuk kabur dengan manuver seorang Hayabusa. Harus terkena sontekan. Mega kill bersama dengan serang V yang juga kini harus tumbang. Menjadi puzzle yang teman-teman dari tim Onyx sepertinya akan mencoba untuk lakukan, dan masih terkena sebuah bisa hero di sana. X1 masih memang harus berhati-hati kembali, namun Mercury harus masih mencoba untuk menjadikan sebuah badan di area depan lagi. Masih mencari sebuah solusi dengan dorongan yang terjadi. Mencoba untuk memberikan sebuah implosion di saat dirinya pun terlalu dalam dan harus tertarik, dan harus membuat dirinya pun harus teramankan. Pengambilan ke arah pelatihan pun juga kini dimainkan, dan sebuah turret pun berhasil juga dihancurkan. Dan ada pertarungan di arah samping yang juga akan kami coba dimenangkan. Sebuah final blow sempat terjadi, namun Lord pun berhasil eliminasi, tapi tarikan dari seorang Salmon memang nyakitin banget ya, perlahan tapi pasti menipiskan darah teman-teman hierarki bersama dengan sebuah Bisal Hero yang juga dikirimkan oleh seorang Lizzie yang saat ini memang sangat luar biasa juga. Udah ngasih impact dari segi pertarungan sangat-sangat baik dengan 9, dan hanya berhasil tumbangkan juga sebanyak 2 kali di sana ya. Mario Maikwis, Bamamaya, Kung Hindi, Bakit Hindi, itu apa guys? Dan kita harus bisa mencoba untuk mempertahankan sebuah defense. Apa dengan pemain-pemain yang tersisa? Hans harus bisa lebih ngejagain sih. Meskipun memang kalau kita lihat kayaknya bakal tertinggal dari segi level ya. Cuma harus bisa kuat banget buat ngejagain teman-teman dari tim hierarki guys. Bersama dorongannya juga kini muncul lakukan, tapi Via pun harus terculik, terlalu sendirian dan gak cukup aman dari sebuah positioning yang dilakukan. Namun Green Sun Beacon juga kini sedang diberikan. Sebenarnya Implosion juga gagal untuk bisa membuat serang Hans pun selamat. Godlike pun terjadi bersama dengan beberapa pemain lain yang harus terkena eliminasi. Serang X1 pun harus sendiri dan harus terkena sebuah Bisal Hero yang berhasil saya dapatkan. Bahkan berhasil untuk langsung memberikan satu penyerangan. Wipeout kini dilakukan. 11 menit waktu yang dibutuhkan untuk bisa langsung mengamankan sebuah gamenya. Hierarki masih ada seorang Via yang juga akan mencoba memberikan sebuah perlindungan di sana, namun harus hilang begitu saja. Berhasil juga dimakan dengan satu orang pemain, dan base-nya pun akan langsung dihancurkan. Luar biasa, dan langsung mengamankan sebuah gamenya. Dorongan masih terjadi bersama dengan seorang Les yang juga kini mulai ikut dalam pertarungan lagi, mencoba memberikan sebuah defense, tapi sayangnya seorang Hans pun juga harus terkena tumbangan lagi. Les mencoba memberikan platingan dari tengah, dan 2 orang pemain dipersiapkan untuk bisa melakukan sebuah penyerangan di atas. Dan apakah berhasil membuat seorang Salmon kini diamankan? One last pun terjadi. X1 pun juga terkena eliminasi, namun Vena membuktikan dirinya pun juga semakin kuat dengan sebuah attack speed yang sangat kuat kali ini. Vira Optimisnya juga sempat dijadikan sebuah serangan juga, tapi Via
Masih menunggu beberapa pemain untuk bisa respon. Dengan wave minionnya juga harus ditangkal. Namun memaksakan pasukan dari teman-teman tim Onyx pun sepertinya harus mundur sejenak ke arah belakang. Sehingga buat sebuah pertahanan dari pasukan tim RRQ pun sepertinya masih bisa untuk dilakukan. Masih memang juga harus berhati-hati dengan sebuah lele dari seorang Lize ya, yang bisa juga memakan korban ya. Dia mencoba memancing, tapi lihat dengan diri yang mencoba dikejar, harus langsung terkasih one karena langsung diserang Ryuze yang mendapatkan pick off di sana. Defense masih dilakukan dan teman-teman dari tim RRQ harus bisa ngasih kesempatan sih guys buat mereka, khususnya buat seorang Las ya, yang kayaknya juga mungkin bisa jadi pemain yang berbahaya di area late game. Dan menurutku sih Hilos juga kalau di area late game bisa sangat-sangat tebal dari segi darah. Dan harus berhati juga dengan weapon yang mulai dijalankan juga oleh seorang Lemon Boy di game kali ini. Harus ada platingan yang terjadi, namun sayangnya Lize pun harus malah berhasil diamankan. Implosion pun terconnect. Lord berhasil diambil, bahkan mencoba mengejar kasar yang sama, tapi lihat Spear of Delusion pun juga cukup ready. Bisa seorang Fear pun masih sibuk untuk bisa melakukan sebuah platingan lagi. Lord boleh berjalan, tapi seorang X1 haruskah tertumbangkan. Mencoba untuk pulang di saat bantuan dasar Las pun gagal untuk bisa memberikan lagi sebuah pengambilan. Dan harus bisa pulang perlahan ke area belakang, yang ngebuat pasukan dari tim RRQ kayaknya gagal untuk bisa memanfaatkan dari segi lore, karena mereka juga cukup banyak pemain yang tumbang ya. Cuman tadi ada kesempatan buat mundur juga kayaknya susah sih. Mundurnya juga susah sih karena terlibat langsung dari pertarungan. Khusus seorang Hans ya yang langsung dimatiin pergerakannya karena udah ngasih implosion ya. Jadi ini ngebuat harusnya bisa setidaknya recovery untuk pasukan dari tim RRQ, karena sangat-sangat dibutuhkan banget mereka untuk bisa respon ke arah 5 orang pemain dan bisa mempersiapkan lagi serangan-serangan lain. Namun Mercury ini bencana. Mercury juga harus membuka vision, jangan terlalu jauh mungkin ya. Ini bisa menjadi bahaya juga karena memang lordnya masih jauh ya. Cuman buat persiapan untuk melakukan war apa dengan pasukan dari teman-teman tim RRQ yang saat ini harus kehilangan Roamer ya. Bahkan membuat pasukan dari tim Onyx punya kesempatan juga buat bisa menekan langsung dengan 5 orang pemain mereka. Meskipun Lemon Boy juga harus tersikat langsung di area tengah. Dan Ryuze, itu beberapa teman udah berhasil diambil seorang Ryuze yang memang kalau kita lihat juga dari segi inisiasinya juga cukup berbahaya ya. Dengan beberapa item yang udah berhasil diambil kayak si Hilbert, Heptasis, Sky Pincher, Blade of Despair dan juga Hunter Strike ya. 4-5 item yang kayaknya udah jadi banget dan bakal ngasih pertarungan yang sangat sengit tentunya buat pasukan dari teman-teman tim RRQ di match yang kali ini guys. Dan tentunya seorang Mercury bisa ikut lagi dalam pertarungan, mencoba untuk membuka vision kah duluan. Seorang X1 bisa dijadikan sebuah tumbal tentunya, apalagi dengan Gold Speto yang bisa digunakan untuk bisa kabur juga nih guys. Dan menurut sih harusnya kayak gini, dan Mercury mungkin ada di area belakang sehingga inisiasi yang mungkin juga nanti bisa terjadi juga bisa ngerubah jalannya pertandingan ya, karena dorongan dan juga implosion bisa sangat-sangat penting banget buat di match kali ini ya. Namun X-Johan sedang mencoba vision beberapa rumput di area bawah. Namun harus terkena sebuah bisa hero lagi di sana. Mercury mencoba untuk kini perlahan ke area top lane, mencoba untuk mencari peluang. Bisa seorang Samuan berhasil menarik, Abyssal Hero pun juga terconnect. Mercury harus terkena, namun gagal untuk bisa membuat dirinya pun kehilangan cukup banyak darah. Satu Abyssal Kill pun berhasil juga dikeluarkan. Lemon Boy tumbang, persiapan untuk bisa mendapatkan sebuah Lord akan ke malah berhasil teman-teman dari tim RRQ dapatkan. Kan mereka udah ngilangin seorang jungler ya, yang harusnya bisa ngebuat mereka setidaknya pincang dulu ya untuk satu tempat ya. Dan ini harus bisa dijadiin juga sebuah peluang dengan sebuah efek zoning ke arah lordnya ya. Dua orang pemain yang udah cukup kuat jadi tank harusnya bisa ngebuka zoning banget sih di area atas ya. Meskipun resiko juga harus diambil dengan besar. Dan juga harus dimainkan juga sebuah platingan jika nggak mau ada sebuah push yang teman-teman dari tim Onyx bisa untuk tekankan ya. Dan kini masih dengan mencoba untuk memberikan sebuah Abyssal Hero. Lize perlahan mencoba untuk masuk, memberikan Abyssal Hero lagi dengan Alter Final Blow, memberikan gangguan lebih, tapi Via malah berhasil untuk memberikan sebuah dominasi bersama dengan sebuah Shadow Kill. Hilang sudah sebuah Immortality, dan Vania pun harus tertumbangkan di match kali ini. Meskipun juga sebuah Immortality hilang dan seorang Mercury pun masih selamat, tapi seorang sama pun dalam bahaya. Apakah akan terkena dorongan di saat terwaksakan mencoba pulang, namun Hans harus malah berhasil diamankan. Berjumpa dengan seorang
Joy ya, yang kini juga harus terkena sebuah pick off tambahan lagi. Las menggila dengan berhasil menumbangkan dengan cukup cepat jungler dari pasukan tim Onyx untuk yang kedua kalinya di sana ya. Buset, buset. Ini mahal banget sih pick off-nya. Karena tadi Electrifying Beast kayaknya gagal untuk bisa dilakukan juga. Sehingga dengan bersama-sama dengan Lord di game kali ini, pasukan dari Maraki sepertinya punya kesempatan untuk bisa mengamankan sebuah kemenangan. Apa dengan Lord yang ketiga yang sudah berhasil mereka lakukan pembawaan, dan Lise pun juga kini harus diamankan. Namun Last pun juga harus hilang. Lise mendapatkan sebuah pick off untuk yang ke-9 kalinya. Namun base di bagian bawah berhasil dihancurkan di sana. Dia mencoba untuk melempar satu buah payung dibantu seorang X1 yang akan menjadi sebuah badan lagi. Namun lihat di bagian lain ada seorang Super Punch yang juga mencoba memainkan satu buah speed push kali ini. Harus jadikan sebuah kewaspadaan yang lebih untuk pasukan dari tim Onyx agar bisa bertahan di game kali ini ya. Wah, dengan permainan yang sangat naik dan mulai dari segi permainan yang cukup unggul sekarang, tentunya RRQ harus bisa memanfaatkan keadaan yang udah berhasil untuk mereka dapatkan ya. Dan ini akan ngebuat pasukan dari tim Onyx pun bakal kesulitan harusnya. Mereka cukup tertekan dengan permainan yang saat ini sepertinya nggak cukup kuat ya untuk bisa dipaksain karena late game. Karena nggak ada pemain yang cukup kuat buat jadi badan nih guys. Tapi kita tahu bahwa Vania sangat-sangat membutuhkan pemain untuk bisa dijadiin badan ya. Sehingga dua tank yang udah berhasil didapatkan oleh pasukan tim RRQ harusnya bisa lebih menyala dan bisa ngasih impact yang besar nih guys dari segi teamfight-nya. Tentunya Lise juga harus bisa mencari pick off dengan sebuah Bisalironya. Mencari peluang untuk bisa melakukan sebuah pengambilan karena pemain. BO Station mungkin bisa dijadikan juga sebuah opsi untuk bisa membuat Lise mendapatkan setidaknya 1-2 orang pemain dari pasukan tim lawannya. Dan RRQ ini mencoba untuk melakukan sebuah penyerangan lagi. Pihak pun masih menunggu di bagian bar, mencoba memberikan sebuah kejutan kalau Lemon Boy yang mungkin bisa dimakan. Tapi dorongan dan juga sebuah implosion akan digunakan di saat X1 masih sendirian mencoba untuk bermain, melakukan sebuah penyelamatan. Sementara dengan satu buah shadow kill juga seorang Mercury pun harus malah ditumbangkan. Double kill from Lise, dan Lemon Boy pun juga harus terkena sebuah killing spree. Terculik lagi oleh serang Via yang kini berhasil memberikan sebuah dominasi. Namun kedua pemain yang cukup tebal pun juga kini harus diambil oleh pasukan dari tim Onyx di sana. Masih ada 3 orang pemain yang harus bisa mempertahankan sebuah base, dan kita lihat apakah akan ada sebuah Lord yang kini juga bakal diambil oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx. Tapi Winan juga harus diplating, dan ini bakal menjadikan pasukan dari tim Onyx jika mereka kurang sebuah komunikasi ya. Kalau misalnya ada pemain yang bisa melakukan komunikasi, mungkin bisa penculikan akan terjadi. Ryuse ini juga jadi pemain yang sangat-sangat berbahaya dan harus benar-benar dijadiin juga sebagai sebuah kewaspadaan ya, karena damage-nya udah kuat, bisa ngincar pemain-pemain yang nggak cukup punya darah yang banyak. Terus juga bakal ngasih tipis banget darah untuk ke pemain-pemain yang juga punya darah tebal ya, kayak tank dari teman-teman tim RRQ ya. Dan ini akan menjadi pertaruhan kah untuk Lord yang terakhir ya. Lord yang keempat bakal full power, dan menurut gue sih harus dijadiin kontes banget buat kedua tim ya. Namun Saman masih mencoba untuk mencari peluang, melakukan sebuah penarikan. Di saat Last juga masih mencoba untuk menunggu di arah belakang dengan sebuah res buff yang udah berhasil diambil. Lava Golem sepertinya akan mencoba dibuat. X1 masih menunggu di area tengah dengan pelatihan yang harus juga terjadi di sana. Dan kayaknya pasukan dari RRQ juga kekurangan damage ya. Ya mereka kekurangan damage karena seorang Punch juga baru ngasih kill sebanyak 1 kali doang nih guys. Bakal menyulitin juga buat pasukan tim RRQ ya, yang kali ini harus terkena sebuah Electrifying Beast, dan pasukan akan berhasil untuk diamankan. Mencoba dikejar dengan beberapa pemain, namun gagal untuk bisa memberikan sebuah peluang. Namun satu buah shadow kill akan dilakukan. Last malah berusaha untuk melakukan sebuah clearance di area tengah dan mencoba membuka sebuah vision di saat seorang Rize berada di sana. Terpancing sepertinya. Rize mencoba untuk kabur, berhasil selamat di saat pengalihan perhatian pun terjadi. Namun jungler dari pasukan tim Onyx pun masih ada di area bawah kali ini, masih mencoba memberikan sebuah platingan. Namun lihat
dari area atas juga belum mencoba untuk memberikan bantuan. Di saat di area tengah juga masih ada dorongan yang juga berhasil membuat seorang Salmon dalam bahaya. Namun belum ada follow up yang berhasil terjadi seperti di sana, dan bahkan seorang super pass. What are you doing? Terlalu free, gak ada penjagaan LB, tapi hilang sudah sebuah mortality. Pane pun juga mencoba untuk kabur seperti dan mencoba memanfaatkan sebuah Spear of Intuition untuk bisa mengenai langsung serang via di sana. Lihat pertempuran masih terjadi dan FMB pun digunakan. Bahkan tarikan juga dilakukan. Exxon dalam bahaya. Namun serang via pun mencoba memberikan penculikan. Bahkan Mega Kill pun didapatkan dan Petrify Gaming pun juga mencoba dikeluarkan. Lihat masih dengan hilangnya sebuah mortality serang via dan harus tersikat langsung oleh seorang Ryuze, memperkokoh bahkan supportnya untuk pertarungan dari teman-teman tim Onyx di game kali ini. Apa dengan dua orang pemain tersisa dan Lordnya pun mulai mencoba untuk dieliminasi oleh seorang Via di game yang kali, dan Ryuze harus juga tertumbangkan. Menjadi dua orang pemain yang kini hilang ternyata dari pasukan tim Onyx, tapi mereka pun dari pasukan tim Anarki harus berusaha untuk bisa ngambil Carol Lordnya yang saat ini ternyata berhasil untuk diambil langsung oleh seorang Vania, tanpa harus menggunakan seorang Lemon Boy untuk bisa melakukan sebuah retribution ya. Namun dia juga seperti mencoba memberikan sebuah cover di area bawahnya, dan 23 menit waktu yang udah berjalan ya, cukup lama dari segi permainan yang terjadi ternyata untuk di game yang ketiga guys. Dan last, ini juga masih berusaha untuk bisa mengambil satu buah rest buff di area atas sana, mencoba mendapatkan sebuah peluang dengan buff yang berhasil diambil, dan Purple mungkin bisa dijadikan juga sebuah pilihan lagi. Namun Pans ini kan masih mencoba untuk memberikan satu buah platingan lagi, di saat Hans dan juga seorang Via mencoba untuk menunggu sepertinya load untuk bisa masuk di game kali ini. Platingan di bagian atas pun juga dimainkan lagi sehingga nggak akan ngeganggu sepertinya pertarungan yang akan terjadi di area tengah. Nah, Wolverine di bagian bawah juga sedang dijadikan sebuah opsi oleh seorang Lemon Boy di sana. Dengan pemanfaatan dari segi movement speed yang cepat, bisa membuat pasukan dari tim Araki mungkin kesulitan nanti untuk bisa memberikan backupan juga dengan Wolverine yang bakal berjalan di area bawah. Desonato juga sempat dilakukan oleh seorang super pass, tapi pengalihan pelatihan pun juga terjadi. Apalagi dari seorang Las harus serangan kali ini hilang sudah mortality, dan disambutkan dengan sebuah Spear of Illusion yang bakal masuk dari seorang Vania yang harus ada tarikan. Nama Impulsion juga terconnect, tapi hilang sudah semua mortality yang membuat seorang 300 dari Mercury pun harus malah ditumbangkan. Elder Fangbase pun terbuka, bakal Lizzie pun mendapatkan sebuah double kill. Lucky for triple juga terjadi. Sayangnya base-nya pun seperti akan cukup terbuka untuk bisa langsung dimenangkan, dan Onyx harus membutuhkan waktu karena late game untuk bisa mengamankan sebuah gamenya. Untuk di match yang ketiga kali ini, kesempatan untuk melakukan sebuah comeback gagal terjadi. Cuman extra teman-teman dari Meraki sudah berusaha untuk bisa mengamankan sebuah gamenya di match yang kali ini ya. Dengan pertarungan yang tadi sempat cukup kuat terjadi ya, kedua tim sama-sama mencoba untuk memenangkan sebuah gamenya. Kayaknya nge-lag mulu, katanya berat. Wah, sebenarnya sih tadi kalau misalnya masih nge-lag sih, aku sih ngebuka opsi guys buat di ban langsung. Mau makan kata Kavila, siap Kavila. Thank you ke Kavila ya. Ada Devon kah di sini kak Devon? Thank you bang kata Ryuze, mantap bang. Wah itu tadi Benedettanya menyalah banget guys. Ada slot kosong kak? Ada. Tapi gelap mulu rumput katanya. Iya. Dan kau maju juga lagi. Tadi khusus yang pas di area Lord ya, yang pas di samping Adalas ya, itu udah ada di situ guys. Dia dari tadi guys, nunggu banget itu dia. Udah nunggu banget itu dia guys. Pas early ya. Sorry semua kalau kurang maksimal kata Ryuze gacor banget guys. Cuma aku nggak ngira sih kalau gamenya bakal ke arah late game sih guys. Kapan mulai lagi? Ini bakal mulai lagi kok guys. Gelap rumputnya katanya. Ini MVP dari seorang Salmon ya, yang bermain dengan sangat luar biasa. Asisnya sangat banyak di sana dengan 25 asis guys. Dan hanya tumbang sebanyak 2 kali aja guys ya.
Ada seorang Lize dan juga Vania juga bermain dengan sangat baik. Siapa terjaga seorang Lemon Boy. Dan kalau kita dari tim lawannya ya, ada 2 silver yang harus terjadi karena seorang Super Pass dan juga seorang X1 bersama dengan 2 emas. Yang juga berhasil dapatkan seorang Via dan juga Last di sana. Dan Hans mendapatkan sebuah coklat ya, dengan 12 kali tumbang nih guys di game yang kali ini guys ya. Ini data yang berhasil terekam dan kita akan lanjut masuk ke game yang berikutnya guys. Nyesel udah freestyle nggak di end katanya. Makasih kan room turnamennya. Bukan room turnamen ini Cavania. Ini room biasa Cavania ya. Bukan room tour guys. Wah cuman tadi pertarungan emang seru banget sih guys. Kedua tim sama-sama luar biasa sih guys. Malam aku mau bawa squadku. Di match berapa kak? 1 sampai 10 kak. Ini kan udah ketiga nih guys. Berarti 4 sampai 10. Mau di match berapa kak? Di info aja kak. Coba kak. Ini ya, tadi momen kemenangan yang tadi terjadi dari pasukan tim Onyx yang ngebuat pasukan dari tim Anarchy akhirnya berhasil dikalahkan. Padahal mereka udah berjuang banget sih guys. Nice try.